Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang uji data dua sampel yang sifatnya tidak berhubungan atau independen. Ya, uji data dua sampel yang tidak berhubungan atau independen ini merupakan uji hipotesis komparatif antara dua sampel yang memiliki sifat independen. Nah, artinya di sini kita ingin menguji signifikansi perbedaan dari dua variabel atau dua sampel yang memang sifatnya itu tidak berpasangan. Nah, lalu apa bedanya antara dua sampel yang sifatnya independen dengan dua sampel yang sifatnya berpasangan? Misalkan kita ingin membandingkan antara nilai kelas A dengan kelas B. Nah, lalu kita kumpulkan nilai yang ada di kelas A dengan nilai mahasiswa di kelas B. Nah, kalau kita lihat per baris, misalkan objek yang ada di kelas A dengan objek yang ada di kelas B, orang yang ada di kelas A dengan orang yang ada di kelas B, jelas ini adalah objek yang berbeda. Sehingga A dan B ini bisa kita katakan adalah dua variabel yang sifatnya independen. Nah, lalu yang seperti apa yang sifatnya dependen? Misalkan kelas A. Kelas A ini diberikan dua perlakuan, misalkan diajarkan oleh dosen X dan dosen Y. Nah, kelas A ketika diajarkan oleh dosen X dinilai. Ini adalah nilai-nilainya. Lalu kelas A ketika diajarkan oleh dosen Y dinilai juga. Nah, kemudian diambil nilai-nilainya. Nah, kemudian kita lihat dalam satu baris ini. Nah, objek dalam satu baris ini merupakan orang yang sama-sama berasal dari kelas A. Nah, itu artinya kedua variabel X dan Y ini merupakan dua variabel yang sifatnya dependen atau berpasangan. Nah, itu bedanya antara independen dengan dependen. Nah, terkait dengan pembahasan kali ini, kita akan menggunakan dua variabel yang sifatnya independen. Nah, seperti gambaran antara kelas A dengan kelas B, di mana kelas A dengan kelas B itu merupakan dua sampel yang sifatnya independen atau berasal dari orang yang berbeda. Nah, sampel independen ini biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei. Jadi, fokusnya itu adalah ke objeknya, ke sampelnya. Nah, sedangkan sampel berpasangan ini umumnya digunakan untuk penelitian eksperimen. Jadi fokusnya itu tidak hanya ke sampelnya, tetapi juga ke perlakuannya. Jadi ada misalkan perlakuan pertama, perlakuan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian uji dua sampel independent test ini pada hakikatnya merupakan uji independent sample test dengan prasyarat yang lebih longgar. Jadi ada yang disebut dengan statistika parametrik, ada yang disebut dengan statistika non parametrik. Nah, di dalam statistika parametrik itu ada yang disebut dengan uji T. Nah, tetapi di dalam uji T itu kan ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, misalkan datanya harus bertipe numerik, interval rasio, dan di salah satunya lagi adalah datanya harus berdistribusi normal. Nah, ketika salah satu dari kedua asumsi tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa lagi menggunakan uji statistik parametrik, tetapi harus beralih ke statistika non-parametrik. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang menggunakan pendekatan statistika non-parametrik. Nah, ada beberapa jenis uji dua data sampel yang independen untuk kategori statistika non-parametrik. Di antaranya ada uji Mann-Whitney, lalu ada uji Kolmogorov-Smirnov untuk dua sampel, ada uji Wall-Wolfowitz, ada uji Mohs ekstrim, dan lain sebagainya. Namun untuk pembahasan kali ini kita hanya akan mempelajari satu jenis uji, yaitu adalah uji Mann-Whitney. Lalu apa itu uji Mann-Whitney? Nah, uji ini digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antar dua populasi yang bersifat independen atau tidak berhubungan. Nah, tadi sudah dijelaskan
eh, perbedaan antara dua variabel yang sifatnya independen dengan dua variabel yang sifatnya dependen atau berpasangan. Nah, uji main Whitney atau U-test ini merupakan alternatif dari uji T untuk dua sampel yang independen. Nah, dengan asumsi yang lebih longgar. Nah, kelonggaran tersebut meliputi data yang digunakan bisa bertipe ordinal dan juga tidak memerlukan asumsi populasi yang berdistribusi normal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita menggunakan statistika parametrik atau uji T, maka syarat yang harus terpenuhi pertama adalah datanya harus bertipe numerik, interval ataupun rasio, dan datanya juga harus berdistribusi normal. Nah, ketika salah satu dari kedua asumsi itu tidak terpenuhi, maka kita harus beralih ke uji yang lain, tidak bisa lagi menggunakan uji T. Nah, salah satu alternatifnya adalah menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, untuk uji Mann-Whitney, data yang digunakan ini dalam proses perhitungannya itu harus berbentuk ordinal. Nah, maka jika data itu masih berbentuk numerik, dalam hal ini interval atau rasio, maka data itu harus dirubah dulu atau kita konversi menjadi bentuk ordinal. Nah, ini caranya bisa kita rubah menjadi bentuk ranking. Nah, pada uji Mann-Whitney, data yang digunakan untuk dua sampel independen ini bisa berukuran tidak sama. Misalkan kita membandingkan antara kelas A dengan kelas B. Nah, tentunya jumlah siswa atau mahasiswa di kelas A dengan kelas B belum tentu sama, gitu ya. Nah, maka uji Mann-Whitney ini bisa digunakan untuk kondisi itu. Bisa digunakan untuk kondisi di mana kedua sampelnya tidak sama ataupun bisa juga digunakan untuk ketika sampel dari kedua populasinya itu jumlahnya sama. Nah, ada dua jenis uji dari Mann-Whitney ini. Yang pertama adalah U-test untuk sampel yang ukurannya kecil, di mana N1 atau N2 ini jumlahnya lebih kecil sama dengan 20. Nah, untuk uji signifikansinya, di sini menggunakan nilai kritik U. Nah, kemudian nilai kritik U ini dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Nah, untuk jenis yang kedua, itu U-test digunakan untuk sampel yang besar, di mana nilai jumlah sampel N1 ataupun N2 nilainya lebih besar dari 20. Nah, untuk uji signifikansinya, di sini menggunakan nilai kritik Z, yang nantinya kita bandingkan dengan tabel distribusi normal. Nah, dalam pembahasan kali ini, untuk proses perhitungannya, baik untuk sampel kecil ataupun sampel besar, ada di dalam proses perhitungan yang akan kita pelajari. Tapi untuk proses analisisnya, kita hanya menganalisis untuk sampel yang lebih dari 20. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengujian ketika kita ingin melakukan pengujian Mann-Whitney. Pertama, kita harus tentukan dulu hipotesisnya. Nah, ada hipotesis 0, ada hipotesis H0, ada H1-nya. Nah, untuk H0, karena kita di sini membandingkan antara dua populasi, maka ada dua mu. Ada mu1, ada mu2. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2. Ciri H0 salah satunya itu adalah selalu menunjukkan persamaan. Nah, sementara H1-nya, di sini bisa dua arah, bisa hipotesis satu arah ke kanan, bisa satu arah ke kiri. Nah, jadi kalau kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan atau tidak, maka bisa kita gunakan hipotesis dua arah. Nah, kalau kita ingin membandingkan antara dua populasi ini mana yang lebih baik, maka kita gunakan satu arah ke kanan, atau ketika kita ingin membandingkan mana yang lebih buruk, maka kita bisa gunakan satu arah ke kiri. Nah, kemudian langkah yang keduanya kita tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nilai alfa ini nanti kita menggunakan untuk mencari tabel Z atau tabel distribusi normal. Nah, kemudian untuk statistik ujinya, nah di sini ada beberapa langkah untuk proses perhitungannya. Yang pertama adalah jika datanya ini masih berbentuk numerik atau ordinal, maka harus dibuat menjadi ordinal dulu. Jadi kalau datanya masih berbentuk angka, maka data yang harus dirubah dulu menjadi bentuk ordinal. Nah, dalam hal ini kita hitung ranking gabungan dari dua populasi. Misalkan kita punya data X, punya data Y, maka proses perankingannya itu harus digabungkan antara data X dengan data Y, tidak dihitung satu per satu, gitu ya. Nanti dalam proses perhitungannya akan lebih mudah. Nah, kemudian setelah di ranking, lalu jumlah ranking yang ada di kelompok 1 dan jumlahkan ranking yang ada di kelompok
2. Gitu ya. Jadi buat urutan dari kelompok 1 dan kelompok 2, dari yang terbesar sampai terkecil, nah, kemudian dijumlahkan. Nah, R1 itu adalah jumlah urutan untuk kelompok 1, dan R2 adalah jumlah urutan untuk kelompok yang kedua. Kemudian hitung nilai U1 dan U2. Nah, U1 dan U2 itu dihitung dengan menggunakan rumus U1 di sini adalah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Kemudian U2 itu adalah N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi R2. Nah, di mana N1 itu adalah jumlah data untuk kelompok 1, N2 adalah jumlah data untuk kelompok yang kedua. Lalu R1 itu adalah jumlah urutan kelompok 1 dan R2 adalah jumlah urutan untuk data kelompok yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan nilai U1 dan U2, nah di antara U1 dan U2 ini kita ambil nilai U yang paling kecil, nah yang paling minimum. Nah, nilai U yang paling minimum itu nanti kita akan masukkan ke dalam perhitungan statistik Z. Nah, berikut ini adalah statistik Z-nya. Jadi untuk Z-nya itu adalah U dikurangi mu U dibagi sigma U. Di mana U adalah nilai terkecil antara U1 dan U2, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu mu U itu adalah nilai rata-rata U. Nah, untuk mu U dihitung dengan menggunakan rumus N1 dikali N2 dibagi 2. Sementara sigma U itu adalah standar deviasi dari U. Nah, standar deviasi dari U itu dihitung dengan menggunakan rumus akar dari N1 dikali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Sehingga kalau kita gabungkan, Z sama dengan U dikurangi mu U dibagi sigma U itu sama dengan mu U itu adalah mu minimum atau mu terkecil antara mu1 dan mu2. Kemudian mu U itu adalah N1 dikali N2 dibagi 2. Lalu sigma U itu adalah akar dari N1 dikali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Nah, untuk selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji di sini bergantung kepada jenis hipotesis yang kita gunakan. Jadi tadi kan ada hipotesis satu arah, ada hipotesis dua arah. Nah, kalau kita gunakan hipotesis dua arah, maka kriteria uji yang kita pakai adalah ini. Jika statistik hitung Z lebih kecil sama dengan statistik tabel Z min Z alpha per 2, atau Z hitung lebih besar sama dengan statistik tabel Z alpha per 2, maka H0 ditolak. Nah, jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, mana yang kita gunakan? Apakah kita gunakan yang kiri ataukah kita gunakan yang kanan? Nah, ini bergantung kepada nilai statistik hitungnya. Kalau kita memperoleh nilai Z hitung yang bernilai negatif, maka kita gunakan yang sebelum atau. Nah, sedangkan jika kita peroleh nilai Z hitung yang bernilai positif, maka kita gunakan Z hitung yang sebelah kanan atau sesudah. Nah, itu khusus untuk hipotesis dua arah. Nah, sementara untuk hipotesis satu arah ke kiri, nah, kriteria ujinya jika statistik hitung Z lebih kecil sama dengan statistik tabel min Z alpha, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, sementara untuk hipotesis satu arah ke kanan, jika statistik hitung Z lebih besar sama dengan statistik tabel Z alpha, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Selanjutnya adalah kita lihat khususnya. Misalkan suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistik sosial yang diberikan kepada mahasiswa prodi politik dan sosiologi ini memiliki perbedaan atau tidak. Nah, untuk mengetahui hal itu diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi. Jadi masing-masing kelas itu 10 gitu ya. Jadi ada 10 mahasiswa politik dan ada 10 mahasiswa prodi sosiologi. Nah, ini adalah datanya. Jadi ada 10 orang mahasiswa politik dan 10 orang mahasiswa sosiologi. Nah, kalau kita perhatikan tentu orang yang ada di prodi politik berbeda dengan orang yang ada di prodi sosiologi. Sehingga kedua variabel ini bisa kita katakan sifatnya adalah independen. Maka memenuhi syarat untuk dilakukan uji Manwithy. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara
mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Nah, jika pertanyaannya seperti ini, maka kita gunakan hipotesis dua arah. Kenapa kita gunakan hipotesis dua arah? Karena pertanyaannya adalah kita ingin mencari apakah ada perbedaan. Maka ketika pertanyaannya apakah ada perbedaan, maka jawabannya adalah ada perbedaan dengan tidak ada perbedaan. Nah, ada perbedaan dengan tidak ada perbedaan itu bisa dituangkan ke dalam hipotesis dua arah. Nah, berikut adalah jawabannya. Nah, misalkan dari awal kita tentukan bahwa mu1 itu adalah nilai mahasiswa prodi politik. Nah, sedangkan mu2 itu adalah nilai mahasiswa prodi sosiologi. Nah, untuk hipotesisnya, tadi kita tentukan bahwa hipotesisnya adalah dua arah. Nah, kenapa dua arah? Karena yang ingin diketahui adalah apakah ada perbedaan atau tidak di antara mahasiswa di antara kedua prodi itu. Nah, di sini H0-nya strukturnya mu1 sama dengan mu2, maka H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk redaksinya misalkan untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan karena tidak sama dengan ya. Ada perbedaan nilai statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Nah, untuk H0-nya lawan dari ada perbedaan adalah tidak ada perbedaan. Nah, artinya tidak ada perbedaan nilai statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Nah, langkah yang kedua itu adalah tentukan antara signifikansi alfa. Nah, taraf signifikansi alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel Z. Nah, untuk mencari tabel Z, pertama yang kita butuhkan adalah nilai alfa. Tadi berdasarkan hal yang dikemukakan sebelumnya, alfa yang digunakan adalah 5%. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk desimal adalah 0,05. Nah, maka untuk mencari tabel Z, pertama kita hitung adalah nilai P. P itu rumusnya adalah 1 min alfa. Nah, kita lihat lagi hipotesisnya. Nah, di sini kalau kita lihat hipotesisnya adalah dua arah. Nah, karena hipotesisnya dua arah, maka alfanya harus dibagi dua. Nah, kalau hipotesisnya satu arah, alfanya tidak perlu dibagi dua. Sehingga P adalah 1 dikurang 0,05 dibagi 2. Nah, kalau hipotesisnya satu arah tidak perlu dibagi 2 di sini. Sehingga 1 dikurang 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Sehingga 1 dikurang 0,025 adalah 0,975. Nah, 0,975 ini kita cari di tabel Z. Jadi Z 0,975 itu nanti kita lihat di tabel Z, cari yang titik tengahnya atau yang tengah-tengahnya 0,975. Lalu kita perhatikan sisi kiri dan sisi atasnya. Nah, diperolehlah nilai Z tabelnya itu adalah 1,96. Jadi 1,96 ini diperoleh dengan cara sisi kirinya 1,9, sisi atasnya adalah 0,06. Sehingga diperoleh nilai Z tabelnya adalah 1,96. Nah, tahap selanjutnya adalah statistik uji. Nah, untuk statistik uji, tahap pertama adalah hitung ranking kegabungan di antara dua populasi, antara kelas politik dengan kelas sosiologi. Nah, setelah dihitung rankingnya, hitung jumlah ranking untuk masing-masing kelas. Kelas prodi politik dan prodi sosiologi. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kita punya dua kelas prodi, ada prodi politik dengan prodi sosiologi dengan nilainya masing-masing. Nah, ini kita ranking. Nah, proses perankingannya ini digabung antara prodi politik dengan prodi sosiologi. Jadi tidak per prodi. Gitu ya. Nah, misalkan gini, dari dua variabel ini kita lihat nilai yang terkecilnya mana nih? Nah, dari sini dan sini mana yang terkecil? Oh, ternyata yang terkecil itu adalah angka 49. Nah, angka 49 ini kita lihat lagi, ada nggak yang sama dengan 49? Oh, tidak ada. Nah, karena tidak ada, artinya 49 itu rankingnya adalah 1. Nah, kemudian terkecil kedua. Nah, terkecil kedua ternyata nilainya adalah 55. Nah, sekarang kita lihat lagi. 55 ada temannya nggak? Oh, ternyata nggak ada temannya. Sehingga 55 ini adalah ranking 2. Nah, kemudian kita cari lagi terkecil yang selanjutnya. Oh, ternyata 56. Nah, 56 ternyata ada temannya. Nah, 56. Nah, sehingga 56 yang ada di prodi sosiologi dengan prodi politik itu rankingnya harus sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini 56 jumlahnya itu ada 2. Sehingga ranking yang mungkin didapatkan oleh 56 di politik dan 56 di sosiologi itu adalah ranking 3 dan ranking 4. Kenapa 3 dan 4? Karena ranking yang sudah digunakan adalah 1 dan 2. Sehingga ranking selanjutnya adalah 3 dan 4.
Sehingga 3 ditambah 4 dibagi 2. Nah, 3 ditambah 4 dibagi 2 itu adalah 7 dibagi 2 berarti 3,5. Sehingga ranking untuk di 56 di sosiologi itu adalah 3,5 dan ranking 56 di politik itu adalah juga sama 3,5. Nah, kemudian terkecil selanjutnya adalah 59. Nah, sekarang kita lihat lagi 59 ada yang sama lagi nggak? Oh, ternyata nggak ada yang sama. Sehingga 59 itu adalah ranking 5. Nah, kenapa ranking 5? Karena yang sudah digunakan adalah 1, 2, 3, 4. Maka ranking selanjutnya adalah ranking 5. Nah, kemudian terkecil selanjutnya adalah ranking jumlah 61. Nah, 61 ini ternyata tidak ada temannya juga, sehingga ranking untuk 61 adalah ranking 6. Kemudian terkecil selanjutnya adalah berapa nih? 63. Nah, 63 ternyata ada 2 gitu ya. Nah, sehingga ranking yang mungkin adalah tadi terakhir rankingnya adalah ranking 6, berarti ranking 7 dan ranking 8. Nah, 7 ditambah 8 adalah 15, berarti 15 bagi 2 adalah 7,5. Sehingga di sini rankingnya adalah 7,5, di sini pun rankingnya adalah 7,5. Nah, selanjutnya, terkecil selanjutnya adalah 67. Nah, 67 di sini tidak ada temannya, sehingga 67 adalah ranking 9. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 71. Terkecil selanjutnya adalah 69. Oh iya. Nah, 69 berarti dia ranking 10 karena tadi terakhir adalah ranking 9. Nah, setelah 69 terkecil selanjutnya adalah 71 di sosiologi dan 71 di politik. Nah, di sini kan rankingnya jumlahnya sama ya, sehingga ranking yang mungkin adalah ranking 11 ditambah ranking 12 dibagi 2, sehingga masing-masing rankingnya adalah 11,5, di sini pun 11,5. Lalu terkecil selanjutnya adalah 72 di sosiologi dan 72 di politik. Nah, ini ranking selanjutnya adalah tadi kan 11, 12 berarti 13 dan 14, sehingga masing-masing rankingnya adalah 13,5, di sini pun 13,5. Lalu terkecil selanjutnya adalah 78. 78 di sini tidak ada temannya, maka rankingnya adalah 15 karena tadi terakhir rankingnya adalah 13 dan 14. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 79. 79 juga nggak ada temannya, berarti ranking 16. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 82. 82 ada 2, berarti ranking yang mungkin adalah 17 dan 18. Nah, 17 ditambah 18 dibagi 2, hasilnya adalah 17,5, di sini pun 17,5. Terkecil selanjutnya adalah 88. Nah, 88 berarti ranking 19, karena tadi terakhir adalah 17 dan 18. Nah, terkecil yang terakhir itu adalah 93. Nah, maka 93 itu adalah ranking 20, karena tadi terakhir adalah ranking 19. Nah, setelah kita peroleh ranking gabungan antara prodi politik dan prodi sosiologi, maka kita jumlahkan untuk per prodinya. Nah, untuk R1 itu adalah jumlah ranking untuk prodi politik. Nah, ini kita jumlahkan. 7,5 ditambah 15 ditambah 11,5 sampai ditambah 17,5 itu jumlahnya adalah 119,5. Lalu untuk R2 juga sama, ini kita jumlahkan sehingga 10 ditambah 3,5 ditambah 9 diperoleh nilai R2-nya itu sebesar 90,5. Nah, itu adalah proses perankingan dan penjumlahan untuk total ranking untuk prodi politik dan prodi sosiologi. Nah, setelah kita peroleh nilai R1 dan R2, di mana masing-masing R1 adalah 119,5 dan R2 adalah 90,5, nah maka selanjutnya adalah kita hitung nilai U. Nah, baik U1 maupun U2. Nah, U1 itu adalah nilai U untuk prodi politik dan U2 adalah nilai untuk prodi sosiologi. Nah, untuk U1, rumusnya adalah N1 dikali N2 dikali N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Nah, tadi di mana N1-nya jumlah data untuk N1 atau prodi politik 10, jumlah data untuk prodi sosiologi juga 10. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Berarti N1-nya adalah 10, lalu N2-nya juga 10, ditambah N1-nya di sini 10 dikali 10 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Nah, R1-nya kan ini ya, 119,5. Nah, sehingga 10 dikali 10 nilainya adalah 100 ditambah di sini 10 dikali 11 berarti ya, 10 dikali 11 adalah 110 dibagi 2
dikurangi 119,5. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita simpan lagi 100. Nah, kita proses dulu yang dalam kurung siku. Ditambah, nah 110 dibagi 2 adalah 55, dikurangi 119,5, lalu 100 ditambah 55 dikurangi 119,5 adalah min 64,5. Nah, sehingga 100 ditambah min 64,5 itu hasilnya adalah 35,5. Nah, ini adalah nilai U1. Nah, selanjutnya kita hitung nilai U2. U2 rumusnya N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi R2. Nah, N1-nya tadi 10, N2-nya juga 10 ditambah dalam kurung siku N2-nya 10 dikali 10 plus 1 dibagi 2 dikurangi R2. R2-nya di sini adalah 90,5. Kemudian kita proses di sini 10 kali 10 adalah 100 ditambah dalam kurung 10 dikali 11 berarti 110 dibagi 2 dikurangi 90,5. Nah, kemudian kita pindahkan 100, nah ditambah 110 dibagi 2 adalah 55 dikurangi 90,5 sama dengan 100 ditambah 55 dikurangi 90,5 itu adalah min 35,5. Sehingga kita peroleh nilai U2-nya adalah sebesar 64,5. Nah, dari kedua nilai U ini, kita pilih nilai U yang paling kecil. Nah, nilai U1 itu 35,5 dan U2 64,5. Nah, maka yang terkecil adalah U1. Nah, maka U1 kita anggap sebagai U minimum, U yang terkecil. Nah, U yang terkecil ini nanti kita gunakan untuk dalam proses perhitungan nilai Z-nya. Nah, selanjutnya adalah statistik uji Z. Nah, rumus Z tadi U dikurangi mu U dibagi sigma U. Nah, U adalah nilai terkecil dari U1 dan U2 dikurangi N1 dibagi N2 dibagi akar dari N1 dikali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Nah, U min-nya berarti yang U1 tadi ya, karena dia nilai yang terkecil, itu adalah 35,5 dikurangi N1-nya 10 dikali 10 dibagi 2 dibagi akar dari N1-nya 10 dikali N2 10 dikali N1 plus N2 ditambah 1 berarti 10 tambah 10 tambah 1 dibagi 12 sama dengan 35,5 dikurang 10 dikali 10 berarti 100. 100 dibagi 2 adalah 50 dibagi akar dari 10 dikali 10 dikali 21. Itu nilainya adalah 2100 dibagi 12 sama dengan 35,5 dikurang 50 adalah min 14,5 dibagi akar dari 2100 dibagi 12 adalah 175. Sehingga min 14,5 dibagi akar dari 175 adalah 13,23. Sehingga nilai Z hitungnya min 14,5 dibagi 13,23 itu adalah min 1,096. Nah, setelah kita peroleh statistik hitung Z-nya, maka kita bisa masuk ke langkah yang keempat adalah kriteria uji. Nah, kriteria uji yang kita pakai itu kan hipotesisnya dua arah. Nah, seperti yang kita lihat tadi, dua arah itu kan ada yang sebelum atau ada yang sesudah atau. Nah, mana yang kita gunakan, sebelum atau sesudah? Nah, tergantung dari nilai Z hitungnya. Nah, tadi kan kita dapatkan nilai Z hitungnya negatif. Nah, karena nilai Z hitungnya negatif, maka kita gunakan kriteria uji dua arah yang sebelah kiri atau sebelum atau. Nah, lain lagi kalau Z hitungnya itu positif, maka kita gunakan yang sesudah atau. Nah, di sini kriteria uji yang kita pakai adalah jika statistik hitung Z lebih kecil sama dengan statistik tabel min Z alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, karena Z hitung kita tadi adalah min 1,96. Sedangkan Z tabelnya adalah 1,96. Nah, karena di dalam kriterianya itu ada tanda negatif untuk Z tabel, maka 1,96 ini kita tambahkan negatifnya. Nah, maka kita bandingkan antara min 1,96 dengan min 1,096 dengan min 1,96. Nah, ini ternyata lebih besar. Nah, karena dia lebih besar, kita lihat lagi kriteria ujinya. Nah, karena dia lebih besar, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya adalah H0. H0 ini kita lihat lagi di hipotesisnya, artinya tidak ada perbedaan nilai statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dengan prodi sosiologi. Artinya ya tingkat prestasi mahasiswa prodi politik dan sosiologi itu adalah sama, tidak ada perbedaan yang signifikan.
Mungkin ada perbedaan, tapi perbedaannya ternyata signifikan. Nah, itu adalah proses perhitungan manual untuk uji Mann-Whitney. Ya. Nah, selanjutnya adalah uji Mann-Whitney dengan menggunakan operasional SPSS. Nah, langkah pertama, kita masukkan dua variabel. Ada variabel nilai, ada variabel kelas. Ada variabel nilai, ada variabel kelas. Jadi, variabel nilai itu adalah variabel yang isinya berupa angka-angka. Gitu ya. Nah, sedangkan variabel kelas itu adalah variabel yang isinya kategori kelas. Tadi kan ada kelas politik, ada kelas sosiologi. Nah, karena variabel kelas ini sifatnya kategori, gitu ya, maka kita lihat di value. Nah, kita harus melakukan labeling, gitu ya. Jadi di sini ada labeling, satu misalkan untuk prodi politik, dua itu adalah untuk prodi sosiologi. Nah, kita klik yang di sini. Kita klik di sini, maka akan muncul value label. Nah, label yang pertama tadi, satu itu untuk prodi politik, jadi value-nya satu, labelnya adalah prodi politik. Lalu kita klik add, jangan oke dulu, klik add. Klik add. Nah, kemudian kita isikan lagi. Tadi yang kedua adalah dua di value-nya, labelnya adalah prodi sosiologi, lalu kita add lagi. Nah, setelah kategori yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam value label, baru kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita input buat variabel name dan variabel nilai dan variabel kelas, kita masuk ke data view. Kita klik data view. Nah, ini ada dua variabel yang sudah kita input, ada variabel nilai, ada variabel kelas, gitu ya. Nah, ini kita input berdasarkan data yang kita punya. Jadi di sini ada data nilai prodi politik, ada data nilai prodi sosiologi. Jadi ada nilai-nilainya. Nah, sekarang kita lihat untuk prodi politik, ya, untuk prodi politik ada 63 sampai 82. Nah, ini kita input di sini dari 1 sampai 10, gitu ya. Kita input 63, 78 sampai 82. Nah, ini adalah nilai untuk prodi politik. Nah, di sini kita simpan ininya, kodenya. Jadi di sini prodi politik, 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 itu kan tadi prodi politik kodenya 1 ya. Jadi di sini kita simpan angka 1. 1, 1, 1, 1, 1 sampai 10. Nah, selanjutnya kita input nilai untuk prodi sosiologi. Jadi dari 69 sampai 49 di sini ya. Jadi dari urutan ke-11 sampai urutan ke-20. Jadi kita input seperti ini. Nah, untuk prodi sosiologi tadi kodenya adalah 2, maka di sini kita input 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, kenapa inputnya seperti ini? Karena asumsinya adalah di sini jumlah sampelnya ada 20. 10 untuk prodi politik, 10 untuk prodi sosiologi. Maka jumlah sampel yang kita punya adalah sebesar 20. Sehingga data yang kita input ke dalam SPSS itu harus 20 baris. Nah, gitu ya. Jadi baris di sini di dalam SPSS itu menunjukkan jumlah sampelnya. Nah, kode kelas ini kan masih berupa 111, 222 gitu ya. Nah, untuk melihat 1 itu artinya apa, 2 itu artinya apa, di sini kita bisa lihat yang value label. Nah, value label yang dilingkari, kita klik itu, nah sehingga akan muncul seperti ini. Ya. Jadi yang tadinya 1 berubah menjadi prodi politik, yang tadinya 2 berubah menjadi prodi sosiologi. Nah, baru kita bisa lakukan analisis. Langkahnya adalah pertama, kita klik analyze, lalu dari serangkaian pilihan, itu kita klik non-parametric test, lalu kita pilih legasi dialog. Nah, kemudian kita pilih yang two independent sample. Nah, kenapa kita pilih two independent sample? Karena kita punya dua variabel yang sifatnya independen. Lalu kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua kolom. Ada kolom test variable list, ada kolom grouping variable. Nah, yang isinya angka, itu kita masukkan ke test variable list. Yang isinya kategori, kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini kalau kita lihat, yang isinya angka adalah nilai, yang isinya kategori adalah kelas. Sehingga nilai kita masukkan ke test variable list, dan nilai kita masukkan ke grouping variable. Kita checklist masing-masing. Gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah dipindahkan, ternyata kita tidak bisa langsung klik OK. Nah, kenapa tidak bisa langsung diklik OK? Karena ada grup yang belum terdefinisikan di sini. Kalau kita lihat kelas, masih ada dua tanda tanya. Nah, dua tanda tanya ini harus kita definisikan dulu. Jadi kita klik define group. Nah, grupnya kan tadi politik 1. Grup 2 itu sosiologi, kodenya adalah 2. Nah, kita masukkan. Jadi grup 1, grup 2 adalah 2. Tergantung dari input data kita di sini ya. Kalau di sini misalkan 1 dan 5, maka di sini pun 1 dan 5. Gitu ya. Kalau kita klik continue, nah dari
pilihan tipe tesnya di sini akan ada Mann-Whitney, most extreme, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wolf-Voice. Karena yang kita ingin gunakan adalah Mann-Whitney, maka kita checklist di Mann-Whitney. Nah, untuk eksak dan optionnya itu kita biarkan default saja. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita klik OK. Nah, maka akan keluar output-nya. Nah, di sini ada output rank, ada output tes statistik. Nah, untuk rank, kalau kita lihat di sini ada 2 prodi, ada prodi politik, ada prodi sosiologi, masing-masing jumlah sampelnya adalah 10 dan 10. Ada di sini ada min rank, ada sum of rank. Nah, di sini untuk prodi politik, sum of rank-nya itu adalah 119,5. Nah, ini adalah nilai R1 seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Itu bernilai 119,5. Lalu ada R2 itu adalah 90,5 ranking untuk prodi sosiologi. Nah, selanjutnya adalah ada Mann-Whitney. Nah, di sini ada Mann-Whitney. Nah, Mann-Whitney ini merupakan nilai U minimum. Tadi kan setelah kita dapatkan nilai R1 dan R2, kita hitung U1 dan U2 gitu ya. Nah, U1 dan U2 nanti kita lihat mana yang terkecil. Nah, yang terkecil itu nanti merupakan nilai Mann-Whitney U gitu ya. Nah, Mann-Whitney U itu digunakan untuk uji ketika jumlah sampelnya itu kurang dari 20 gitu ya. Nilai kritik U merupakan nilai U minimum antara dua nilai U1 dan U2. Nah, cara pengujiannya adalah kita bandingkan antara nilai kritik U dengan tabel Mann-Whitney. Ini digunakan ketika N1 dan atau N2-nya itu kurang lebih kecil sama dengan 20. Kebetulan untuk contoh ini sebetulnya kurang lebih kecil sama dengan 20 ya. Tapi untuk untuk itu kita asumsikan di atas 20. Nah, kemudian ada nilai Z-nya di sini min 1,098. Ini hampir mirip ya dengan hasil hitungan manual kita tadi. Jadi hasil hitung manual kita tadi kan min 1,096, selisihnya adalah 0,002 ya, cukup kecil lah, signifikan. Nah, ini kriteria ujinya, jika Z dihitung lebih kecil sama dengan min Z alfa per 2, maka Anda ditolak. Jika Z hitung lebih besar daripada min Z alfa per 2, maka Anda diterima. Nah, kesimpulannya, karena Z hitungnya adalah min 1,98, Z tabelnya min 1,96, maka di sini adalah lebih besar. Kalau lebih besar, berarti A0 diterima. Nah, yang kedua ada nilai SIG. Nah, di sini ada 2 nilai SIG. Ada SIG yang pertama, ada SIG yang kedua. Mana yang kita gunakan? Nah, kalau misalkan di dalam proses perhitungan manual kita tadi ada angka yang sama, gitu, atau ada ranking yang berbagi, maka kita gunakan SIG yang pertama. Tapi kalau misalkan di dalam proses perhitungannya itu tidak ada angka yang sama, maka kita gunakan SIG yang kedua. Di sini ada keterangan B ya, jadi not correcting for this. Jadi kalau yang B itu digunakan ketika tidak ada angka yang sama. Nah, di sini nilai SIG-nya adalah 0,272. Nah, untuk kriteria ujinya, jika nilai V-value lebih kecil daripada alfa, misalkan kita ambil alfanya 0,05, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka A0 diterima. Nah, kesimpulannya, nilai V-value-nya tadi 0,272 lebih besar daripada 0,05, sehingga kesimpulannya sama, gitu ya, H0 diterima. Jadi, mau kita gunakan kriteria uji Z dengan kriteria uji V-value, kesimpulannya pasti akan sama, tidak mungkin berbeda. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji Mann-Whitney, baik secara perhitungan manual ataupun dengan menggunakan SPSS. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.